Saat SMA. Aku adalah orang yang tidak terlihat di kelas. Namun malah diam-diam menyukai primadona sekolah Bai Ningbing. Dan pada hari kelulusan memberanikan diri untuk berfoto dengannya. Dia tersenyum dan berkata kepadaku, "Rambutmu berantakan, sampai jumpa lagi di lain waktu." Dia sudah menjadi wanita papan atas. Saat wawancara, ketika berbicara tentang cinta pertama, dia tanpa jejak melihat ke arahku yang berada di bawah panggung dan mengaku, "Terlalu tersirat." Dia tidak mendengarnya. Ini adalah hari ke-6 setelah kelulusan kami. Dan juga hari ketiga aku didiagnosis kanker. Aku memutuskan untuk menjalin cinta tanpa penyesalan di saat-saat terakhir hidupku. Acara jumpa penggemar pertama Bai Ningbing bahkan belum dimulai sudah menjadi trending topik. Gambar dirinya berdiri di depan pintu masuk tempat acara menyambut penggemar. Diambil gambarnya dengan gaun panjang putih sederhana yang menonjolkan sosoknya. Dengan anggun langsung menjadi trending topik. Pertama, Bai Ningbing favorit pertama menghina aku terjebak di jalan. Perutku masih terasa sakit samar. Ingin mengalihkan perhatian. Iseng membuka trending topik. Wajah yang familiar itu muncul di layar. "Anak muda. Kamu juga penggemarnya ya?" Saya membeli tiket palsu? Tidak mungkin. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Semakin saya katakan, semakin tidak yakin saya. Saya segera mengirim pesan ke calo. Tetapi saya menemukan tanda seru merah di layar. "Aduh. Kamu seperti ini?" "Saya bertemu beberapa orang hari ini. Pergi melapor ke polisi. Coba lihat apakah Anda dapat mengambil kembali uang tiket Anda." Di telinga saya, satpam menghibur saya. Saya mengepalkan tangan saya. Tiket yang menghabiskan sebagian besar tabungan saya. Yang saya beli dari calo. Sejak didiagnosis kanker hingga sekarang. Tali yang selalu tegang di hati saya tiba-tiba putus. Mengapa? Mengapa memperlakukan saya seperti ini? Saya hanya ingin bertemu sekali lagi sebelum saya mati. Orang yang sudah lama saya kagumi diam-diam. Apakah itu juga tidak boleh? Saya tiba-tiba berjongkok dan menangis terseduh-seduh. Satpam terkejut oleh saya. "Bukankah pemuda ini hanya sebuah pertemuan? Kamu masih muda. Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk mengejar bintang di masa depan." Saya menangis dengan sedihnya dan tidak ada lagi. Saya tidak akan hidup sampai lain waktu. Melihat paman satpam menunjukkan ekspresi, "Kalian penggemar bintang benar-benar gila," di wajahnya. Detik berikutnya sebuah suara wanita manis terdengar di telinga saya. "Jangan menangis." Saya dan satpam tanpa sadar mengangkat mata dan melihat ke pintu masuk lorong karyawan internal di depan. Saya tidak tahu kapan muncul sosok ramping. Separuh tubuh wanita itu tersembunyi di bayang-bayang tempat itu. Dengan satu tangan mengaitkan pagar yang sudah ditutup. Pita yang dapat ditarik itu menatap saya, masuk dan menatap matanya. Hatiku bergetar. Apakah Bai Ningbing tidak masuk? Melihat saya tidak bereaksi. Dia mendesak dengan lembut. "Ini akan segera dimulai." Berhenti sejenak. Dia sepertinya menyadari bahwa nadanya agak terburu-buru, jadi dia memperlambat suaranya. Bertanya, "Bukankah kamu datang untuk menemuiku?" Baru kemudian saya menyadari. Dengan sembarangan menyeka bersih air mata di wajahku. Lalu dengan cepat bangkit. Menyelusup di bawah pita elastis. Di belakang saya terdengar suara terkejut dari penjaga keamanan. Bintang besar itu secara pribadi datang untuk menjemput seseorang. Jika anak muda ini mengatakan dia adalah anggota keluarga, tidak perlu membeli tiket calo. Samar-samar aku mendengar Bai Ningbing sepertinya tertawa kecil. Kemudian menjawab dengan suara rendah.
Adalah anggota keluarga. Aku dengan gugup meremas tas selempang di dadaku. Dengan hati-hati mengikutinya dari belakang. Pada saat ini, semua penggemar sudah masuk. Seharusnya, Bai Ningbing seharusnya juga sudah bersiap di belakang panggung. Aku tidak menyangka dia masih berjaga di depan pintu. Dan kebetulan bertemu denganku. Aku melihat punggung Bai Ningbing. Dia sekarang adalah bintang wanita papan atas. 4 tahun sejak debut. Telah memenangkan berbagai penghargaan besar dan kecil di dalam dan luar negeri. Sebuah acara jumpa penggemar. Tiketnya bisa dijual dengan harga selangit. Gaun berwarna sampahnya menonjolkan garis bahu yang lembut. Rambutnya diikat longgar di belakang kepala. Memperlihatkan berlian yang mempesona. Aku membuka mulutku dan berhenti berbicara. Aku masih bisa menyemangati. Mengumpulkan keberanian untuk bertanya padanya. Apakah dia masih ingat atau tidak? Aku berpikir dengan sedih. Bagaimanapun, selama 3 tahun SMA. Kami hanya sebentar sekelas selama 1 tahun. Dia adalah orang yang begitu mempesona. Bagaimana mungkin dia mengingat seorang siswa kecil yang hanya sebentar sekelas? Tapi bisa bertemu dengannya lagi hari ini. Aku sudah sangat bahagia. Mendekati tempat itu, aku sudah mendengar sorak-sorai dari para penggemar di dalam. Bai Ningbing mengantarku ke pintu. Dan berhenti. Para staf di sekitarnya segera memperhatikannya. Mengapa kamu masih berlarian? Cepat pergi ke ruang tunggu. Para penggemar sedang menunggu. Masuklah. Bai Ningbing menoleh dan menatapku. Baris 23 kursi masih kosong. Kamu bisa duduk di sana. Singkatnya, jangan menangis lagi. Dia pikir aku benar-benar karena tidak punya tiket. Dia bahkan membayarku. Siluet diriku di tengah kerumunan. Kursi Huang Niuzu yang kubeli dengan harga mahal ternyata di depan, dan seorang kakak perempuan benar-benar memanjakan penggemar. Aku merasa malu dan buru-buru berterima kasih. Maaf. Terima kasih telah mengizinkanku masuk. Aku masih merasa linglung. Aku dengan hati-hati mengangkat kepalaku. Apakah aku melihat sepasang mata yang tersenyum? Teman sekelas Itosei. Dia tampak sedikit geli. Dan juga sedikit marah. Wajahnya yang biasanya dingin dan lembut di depan kamera. Untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Benar-benar tidak ingat aku. Aku menatap kosong siluet Bai Ningbing yang dikerumuni orang-orang. Detik berikutnya staf sudah membukakan pintu. Dalam sekejap sorak-sorai. Jeritan. Berbagai suara menyerbu. Membuat telingaku mati rasa. Mendongak. Puluhan ribu penonton di aula ini datang untuknya. Sampai aku duduk di kursi. Aku masih merasa linglung. Bai Ningbing. Dia ingatku, tidak hanya ingat namaku. Dia juga ingat aku dan dia di sekolah menengah. Dia ingat posisi kami. Dekat dengan panggung. Lampu menyala. Jarak antara aku dan orang di atas panggung hanya kurang dari 2 meter. Sama seperti ketika aku di kelas 1 SMA. Aku duduk di belakang Bai Ningbing. Jarak di antara kami hanya dipisahkan oleh koridor. Ketika aku mendongak ke papan tulis, penglihatan periferalku penuh dengan dirinya. Tapi siapa yang bisa menyangka? Bertahun-tahun kemudian, aku masih duduk di bawah panggung. Sementara gadis yang dulu hanya berani kulirik dengan penglihatan periferal, telah menjadi bintang besar yang menjadi sorotan banyak orang. Jarak antara aku dan dia telah berubah dari koridor pendek menjadi perbedaan yang sangat besar. Sebenarnya aku juga pernah berani, pada hari kelulusan SMA. Aku mengumpulkan keberanian untuk berfoto bersama Bai Ningbing. Teman sekelas yang memotret kami tersenyum dan meminta kami untuk mendekat. Aku dengan malu-malu bergerak sedikit ke arah Bai Ningbing. Dan Bai Ningbing langsung melangkah mendekat dan berdiri bahu-membahu denganku. Dia mengenakan rok seragam sekolah biru putih. Ujung rambut membawa suhu matahari. Angin sepai-sepau bulan Juni membawa sedikit panas. Mengibaskan rambut-rambut halus di dahiku. Setelah selesai berfoto, jantungku berdetak kencang. Saat aku hendak berbicara, aku melihat Bai Ningbing menoleh menatapku.
Itosei. Dia tersenyum dengan lembut. Ucapan, rambutmu berantakan, membuatku kabur dengan panik. Bertahun-tahun kemudian, obrolan malam di asrama universitas. Saat aku membicarakan kisah cinta yang memalukan ini. Seorang mahasiswa diranjang atas tiba-tiba muncul Itosei. Apa kau yakin dia tidak sedang menyatakan cintanya padamu? Apa? Aku tertegun di tempat dan kemudian aku mendengar kalimat itu dari mulut mahasiswa di ranjang atas. Jika aku mencintaimu, dan kau kebetulan mencintaiku juga. Saat rambutmu berantakan, aku akan tersenyum dan membantumu merapikannya. Namun tanganku masih enggan untuk tinggal beberapa detik lebih lama di kepalamu. Tetapi jika aku mencintaimu, dan kau kebetulan tidak mencintaiku, saat rambutmu berantakan, aku hanya akan dengan lembut memberitahumu. Rambutmu berantakan. Mahasiswa di ranjang atas merasa kecewa. Ini adalah kutipan terkenal dari Murakami Haruki. Kau menyukai seseorang? Pasti mahasiswa sastra ya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dan terus berguling-guling. Aku adalah mahasiswa sains dan Bai Ningbing adalah mahasiswa sastra. Jadi aku tidak tahu Murakami Haruki dan aku juga tidak tahu apakah kalimatnya itu benar-benar pengakuan cinta padaku. Tapi apakah itu masih penting? Saat langit mulai sedikit terang, aku bangkit dan berganti pakaian. Sinar redup dari tirai menyembul keluar. Sekarang aku akan pergi jogging pagi. Kau lanjutkan tidur saja. Aku berkata dengan pelan. Tidak banyak orang di kampus pagi hari. Seperti biasa, aku pergi ke lapangan dan berlari 2 putaran. Akhirnya aku berpura-pura tidak sengaja berlari ke pintu supermarket sekolah. Di depan supermarket ada minuman besar. Billboard iklan yang baru dipasang minggu lalu. Aku mendongak. Melihat sosok familiar juru bicara di papan iklan. Di dalam dadaku. Jantungku berdegup kencang setelah berolahraga. Aku bertanya pada diri sendiri apakah itu penting? Tidak penting lagi. Acara jumpa penggemar berjalan sesuai rencana. Acara terakhir adalah sesi tanya jawab langsung dari surat penggemar. Pembawa acara mengambil sebuah amplop dari tumpukan surat dan membacakan pertanyaan di dalamnya. Ingin bertanya pada Kak Bai Ningbing. Kapan cinta pertamamu menyatakan cinta? Apakah lagu, hitung mundur pengakuan? Ini ditulis untuknya? Pertanyaan ini langsung membangkitkan rasa ingin tahu semua penggemar di bawah panggung. Termasuk aku. Hitung mundur pengakuan adalah lagu utama di album pertama Bai Ningbing. Dan juga lagu yang membuatnya terkenal. Dulu ada penggemar yang berspekulasi bahwa lagu ini ditulis Bai Ningbing untuk cinta pertamanya di masa sekolah. Karena bagian klimaks di refrein lagu itu. Setiap pertemuan di jalan di gedung sekolah. Sudut yang tidak diperhatikan siapapun. Jantungku berdebar kencang. Ingin menjadi jaket di atas kepalamu. Dan berlari bersamamu di tengah hujan. Kapan jumpa penggemar berikutnya? Hitung mundur pengakuan tinggal 30 hari. Setiap liriknya dipenuhi dengan cinta terpendam di masa sekolah. Di bawah sorotan banyak orang. Bai Ningbing di atas panggung membuka mulutnya. Bibirnya membentuk senyum tipis. Lagu ini memang ditulis untuk cinta pertama di masa sekolah. Penonton di bawah panggung langsung heboh. Bahkan pembawa acara hampir berubah menjadi ayam yang berteriak. Lalu bagaimana? Apakah kamu menyatakan cinta? Entah ini hanya perasaanku saja. Setelah pembawa acara menanyakan pertanyaan ini, Bai Ningbing di atas panggung seolah-olah tidak sengaja melirik ke arahku. Aku sudah menyatakan cinta. Pada hari kelulusan. Saat itu, dia tersenyum tak berdaya. Tapi terlalu samar. Sepertinya dia tidak mendengarnya. Apa yang kamu katakan? Aku berkata. Detik berikutnya aku mengangkat mata dan langsung bertemu pandang dengan Bai Ningbing di atas panggung. Misalnya, saat itu ekspresinya lembut dan tersenyum. Rambutmu berantakan, baiklah, baiklah. Hampir saja. Dia akan mendengarnya. Memang kamu ya? Bai Ningbing tertawa sampai mati. Bai Ningbing benar-benar bergerak ke arah bintang bumi. Tapi mantan pacarku adalah orang yang keras kepala.
Bukankah pengakuanmu ini terlalu samar? Kenapa tidak bisa dibilang jomblo karena kemampuan sendiri? Tidak hanya penonton langsung, tetapi juga rentetan komentar dari siaran langsung daring tertawa terbahak-bahak. Hanya aku yang duduk di bawah panggung dengan jantung berdebar kencang. Otak kosong. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Bahkan pertanyaan apa yang diajukan pembawa acara setelahnya. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Hingga acara jumpa penggemar berakhir. Para penggemar berangsur-angsur pergi. Seluruh tempat hanya tersisa aku seorang diri. Ada staf yang berjalan menghampiriku. Dengan nada hati-hati. Apakah Anda itu Joe yang tidak suka membawa payung? Aku baru tersadar saat itu. Kemudian kehilangan kata-kata. Aku hanya kebetulan lupa membawa payung sekali saja. Saat itu adalah suatu sore menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Di luar hujan rintik-rintik. Pelajaran terakhir. Guru jarang sekali tidak memperpanjang waktu. Maka begitu bel berbunyi, sekelompok besar orang bergegas menuju kantin. Aku lupa membawa payung. Dan bergegas untuk mendapatkan iga asam manis. Maka karena panik, aku melepas jaketku dan meletakkannya di atas kepala. Berlari menuju kantin. Saat itu, kelas IPA berada di lantai 1. Sedangkan kelas IPS berada di lantai 1, aku juga tidak tahu bagaimana Bai Ningbing yang berada di atas bisa melihatku di antara kerumunan orang dan menuliskannya ke dalam lagu. Aku mengikuti staf ini bersama. Di belakang panggung. Dia memperkenalkan dirinya kepadaku. Berkata, dia adalah asisten Bai Ningbing. Panggil saja aku Cai Kun. Cai Kun adalah seorang pria yang bersih dan rapi. Terlihat sangat bisa diandalkan. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu. Sepertinya menahan banyak pertanyaan. Tetapi tetap menahannya. Hingga tiba di ruang istirahat Bai Ningbing. Dia mengetuk pintu. Berteriak ke dalam. Guru Bai, teman sekelas Anda datang. Setelah selesai berbicara, dia hendak mendorong pintu masuk. Aku melihat orang di dalam sudah membuka pintu terlebih dahulu. Pandangan mata bertemu tanpa diduga. Bulu mataku bergetar. Itojo, dia memanggil namaku. Aku tidak tahu kesalahanku. Bawah sadar terangkat sedikit senyuman. Baik. Lama tidak bertemu. Siapa? Siapa datang? Agen Bai Ningbing, Suster Yo, di ruang istirahat di belakang mendengar suara itu. Dengan rasa ingin tahu melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, kunci mobil berikan padaku. Aku antar teman lama ya. Suster Yo tidak curiga sama sekali. Melemparkan kunci mobil ke Bai Ningbing, 2 detik kemudian. Dia tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Teman lama apaan? Dia berjalan mendekat dalam 2-3 langkah. Mencoba melompat. Melihat apa yang dihalangi Bai Ningbing. Namun ditahan erat oleh Bai Ningbing. Teman lama apaan? Teman lama yang mana? Apakah itu orang yang tidak suka payung? Sampai Bai Ningbing menarikku pergi. Dari jauh masih bisa terdengar. Dari belakang terdengar Suster Yo membujuk Bai Ningbing dengan susah payah. Aku tahu kamu sangat ingin. Tapi kamu jangan terburu-buru dulu. Masker dan topi harus dilas mati di wajahmu. Hubungan publik percintaan seorang artis adalah masalah besar. Kamu harus memberiku waktu untuk mempersiapkannya. Kemudian tanyakan lagi padamu. Apakah kamu akan kembali tidur malam ini? Jangan hiraukan dia. Bai Ningbing berpura-pura tanpa ekspresi. Sebenarnya telinganya memerah. Tentara wanita tua suka payung. Bai Ningbing sendiri yang mengemudi kembali. Di jalan, aku gugup sampai perutku mual. Lalu dengan kuat menekannya. Pergi. Dengan hati-hati dan perlahan menuju ke sampingku. Ini adalah setelah bertahun-tahun. Dia pertama kali mengemudi kembali. Dia mengenakan mantel krem sederhana dengan rambut panjang tergerai di bahunya. Jari-jari yang memegang setir sangat putih. Sangat. Setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun itu keluar, aku pergi ke utara yang jauh untuk kuliah. Bai Ningbing berpura-pura pergi ke universitas yang bagus.
Pada tahun pertama dia langsung terkenal karena berpartisipasi dalam acara pemilihan bakat setelah bertahun-tahun berpisah. Kita sudah menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Didiagnosis menderita kanker. Hari itu, aku mengambil cuti. Kembali ke rumah kontrakan. Duduk di depan jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat matahari terbenam. Hingga seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Tiba-tiba ada sedikit rasa tidak rela yang muncul di hatiku. Jadi aku mengangkat telepon dan menghabiskan sebagian besar tabunganku selama 2 tahun bekerja. Membeli tiket calo itu. Awalnya aku berpikir bisa bertemu dengannya sekali lagi sebelum aku mati. Itu saja sudah cukup. Sebagai akhir yang memuaskan untuk cinta diam-diam selama bertahun-tahun ini. Menarik kembali pandangan. Aku menunduk dan menggigit bibirku. Tapi kenapa? Kenapa harus di saat yang paling buruk ini? Mobil berhenti di depan kompleks perumahan. Bai Ningbing. Kalau ada urusan akan turun dari mobil. Mengantarku terlalu larut. Aku seorang anak laki-laki tidak aman. Aku mengantarmu? Aku dengan tergesa-gesa menekan tangannya yang melepas sabuk pengaman. Tidak perlu. Dia menatapku dengan ragu. Jangan sampai salah paham. Maksudku? Takut dia dikenali orang. Tapi entah apa yang dipikirkan Bai Ningbing di otaknya. Tiba-tiba wajahnya merosot. Aku hanya mengantarmu pulang. Awalnya juga khawatir dia akan salah paham. Aku tampak bingung. Siapa pacarmu? Bai Ningbing menundukkan pandangannya. Suaranya lesu. Tanggal 19 bulan lalu. Yang kamu posting di lingkaran pertemananmu. Aku melihatnya. Aku berusaha keras untuk mengingatnya. Beberapa postingan lingkaran pertemanan yang aku posting bulan lalu. Akhirnya aku ingat. Tanggal 19 bulan lalu adalah hari ulang tahun karakter anime yang aku suka. Aku membeli kue dan berfoto. Dan mempostingnya di lingkaran pertemanan. Saat mengedit teks. Sepertinya hanya bercanda. Berteriak. Istri tunggu aku. Tiba-tiba aku teringat. Tanggal 19 bulan lalu. Bai Ningbing menjadi trending topik karena tiba-tiba melakukan siaran langsung di tengah malam. Menyanyikan lagu Mars. Meskipun siaran langsung terputus karena masalah jaringan. Perusahaan manajemen juga menjelaskan bahwa Bai Ningbing tidak sengaja minum terlalu banyak di pesta perayaan. Tetapi masih ada akun pemasaran yang membuat rumor gila bahwa Bai Ningbing patah hati. Jadi kamu menjadi trending di pencarian panas bulan lalu. Kali itu karena ini. Aku melihat Bai Ningbing di depanku seperti anak kucing yang sedih. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin tertawa. Aku memang mengatakannya. Aku punya istri. Saat kata-kata itu belum selesai. Bai Ningbing tiba-tiba mendongak menatapku, matanya sudah sedikit merah. Aku menyeret nadaku. Tapi itu adalah istri karakter 2D. Apa? Bai Ningbing masih belum bereaksi. Matanya menatapku dengan bodoh. Aku bilang aku tidak punya pacar. Istri yang aku panggil di lingkaran pertemanan adalah karakter 2D. Berhenti sejenak. Akhirnya aku tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu akan menyanyikan lagu, Watermark, lagi malam ini ketika kamu kembali? Bagus sekali. Ternyata bukan hanya aku yang tidak rela. Pada akhirnya, Bai Ningbing tetap bersikeras mengantarku ke bawah. Perjalanan singkat beberapa menit. Aku gugup seperti sedang mencuri. Aku takut Bai Ningbing akan dikenali oleh orang yang lewat. Sebaliknya, Bai Ningbing. Orang yang bersangkutan, tampak alami seperti sedang kembali ke rumahnya sendiri. Dia melihatku masuk ke lift dengan matanya sendiri. Berpisah denganku dengan enggan. Sampai jumpa lagi. Teman sekelas lama. Katanya sambil tersenyum. HMPH. Aku mengangguk padanya. Berusaha untuk tersenyum. Berkata dengan nada lembut. Sampai jumpa lagi. Pintu lift perlahan menutup. Sampai saat benar-benar tertutup. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutku. Membungkuk. Meringis kesakitan. Lift mencapai lantai 23. Begitu pintu terbuka. Aku bergegas ke kamar mandi. Aku tidak makan apapun sepanjang hari.
Akhirnya cairan lambung mengalir kembali. Aku tersedak dan batuk hebat untuk waktu yang lama. Sampai rongga hidungku dipenuhi dengan bau darah. Aku mengangkat kepalaku. Melihat diriku yang pucat pasi di cermin, sungguh jelek. Aku berpikir, untungnya adegan ini tidak dilihat oleh Bai Ningbing. Ding dong, ponselku berbunyi, notifikasi pesan WeChat. Dokter Jiang, Tuan. Apakah Anda sudah memutuskan apakah akan menerima kemoterapi? Aku meliriknya, mematikan layar, dan mencuci wajahku dengan air dingin. Aku berjalan ke dekat jendela balkon. Aku ingin merasakan angin. Untuk menjernihkan pikiran. Tiba-tiba aku menyipitkan mata. Melihat sosok yang kabur namun familiar di bawah sana. Sosok familiar itu adalah Bai Ningbing. Dia belum pergi. Tidak hanya belum pergi. Dia juga terlihat agak tidak normal. Dia seperti gadis kecil yang bahagia. Melompat-lompat. Berlari ke sana kemari. Sesekali melambai ke udara. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak ke arah gedung. Terpisah jarak lebih dari 20 lantai. Meskipun tahu dia tidak bisa melihatku. Tapi aku masih merasakan kebahagiaan dari bahasa tubuhnya. Ding dong, kontak yang sudah lama dipin. Mengirim pesan. Ningbing. Konser bulan depan. Bolehkah aku mengundangmu? Setelah mengirim pesan ini, dia dengan cepat melemparkan ponselnya ke bangku panjang di samping. Tidak berani melihat lagi. Aku menatap adegan ini dengan bingung. Beberapa saat, terdengar suara tawa kecil. Aku menunduk dan mengetik pesan ke Ding dong. Orang di bawah segera mengambil ponselnya. Setelah melihat balasanku, dia melompat kegirangan. Tentu saja boleh. Sisa angin malam menerpa pipiku. Terdengar samar suara derit jangkrik dari jalur hijau kompleks. Aku berdiri di atas, menatap dari jauh sosok Bai Ningbing yang pergi. Sampai benar-benar menghilang. Baru kemudian aku menarik pandanganku. Kemudian menunduk dan membuka kotak dialog Dr. Jiang. Itojo? Aku sudah memikirkannya. Aku ingin menerima kemoterapi. Ini hari ketiga aku didiagnosis kanker. Hidupku mulai memasuki hitungan mundur. Juga di malam ini, aku membuat keputusan untuk mengejar cinta rahasia yang jauh. Mengetahui aku setuju untuk menerima kemoterapi. Dokter yang merawatku sangat senang kamu masih muda. Selama kamu bekerja sama dengan pengobatan, masih ada harapan untuk hidup lama. Kita harus memiliki mentalitas yang positif dan optimis. Dr. Jiang adalah wanita parubaya yang baik hati. Sikapnya terhadap pasien selalu sangat lembut. Hingga soal biaya pengobatan. Ekspresi Dr. Jiang agak sulit. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan uang. Aku berkata dengan lembut. Sejak di lobi rumah sakit, aku berpikir, tetap membuka kontak. Masing-masing memberiku 9 kontak itu mengirim pesan kepada orang tua. Orang tuaku bercerai setelah aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian kedua belah pihak menikah lagi. Dan membentuk keluarga baru. Aku kuliah di luar kota. Hanya kembali saat liburan musim dingin dan musim panas. Setiap kali saat ini, aku seperti bola. Ditendang ke sana kemari di antara mereka. Ayah punya satu rumah. Ibu punya satu rumah dan aku tidak punya rumah. Sampai kemudian, ibu melahirkan adik laki-laki lagi. Aku jarang kembali. Aku bekerja di rumah sakit. Juga menyewa ketua geng adalah bisnis selama 2 tahun. Selain bertemu saat festival, ini pertama kalinya aku menghubungi mereka. Tetapi untuk meminta uang. Yang pertama menelepon adalah ibu. Hampir adalah pesanku. Baru saja dikirim. Dia menelepon. Apa maksud pesan yang kamu kirimkan kepadaku? Tiba-tiba meminta uang. Untuk apa meminta uang? Pergi mencari hantu sialanmu itu. Dulu kalau bukan karena dia selingkuh, saya juga tidak akan menceraikannya. Biasanya memanggilnya putra kesayangan.
Kenapa di saat-saat penting kamu yang datang mencari uang padaku? Mama. Aku memotong perkataannya. Sedih? Bukankah sudah terbiasa? Mama. Aku sakit? Aku berbisik pelan. Penyakit yang sangat serius. Membutuhkan banyak sekali uang. Di seberang sana hening selama 2 detik. Sepertinya sedang memikirkan tingkat kepercayaan dari perkataanku. Maaf ya? Mengganggu hidupmu. Berhenti sejenak. Aku berkata dengan nada lembut. Setelah ini tidak akan mengganggumu lagi. Selesai bicara. Aku tidak menunggu jawaban dari seberang. Lalu menutup telepon. Telepon kedua ditelepon oleh siapa? Baru setelah itu suaraku di seberang dijawab. Halo. Putra kesayangan menelepon ayah, ada apa ya? Ayah. Aku mengirimkan pesan. Tapi sepertinya ayah tidak melihatnya. Aku bertanya dengan harapan terakhir. Ayah. Aku memotongmu. Pinjam uang, bisakah? Aku tua dan sakit. Kamu sedang menelepon siapa? Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari seberang telepon. Kemudian suara ayah yang meminta maaf. Maaf. Nak. Ayah sedang bersama Bibi Tian Mu. Kamu tadi bilang ingin uang jajan ya? Nanti ayah transfer 5.000. Saat ini ayah sedang ada urusan. Ayah tutup dulu ya. Ayah tidak menunggu balasan dariku. Seberang sana langsung menutup telepon. Detik berikutnya, aku melihat sepasang sosok familiar di depan pintu ruang konsultasi kebidanan. Kebetulan sekali. Ternyata urusan yang dia maksud adalah menemani selingkuhan untuk pemeriksaan kehamilan. Aku hanya berdiri di sudut sini. Melihat pria yang sedetik sebelumnya masih memanggilku. Sayang, dengan hati-hati memegangi perutnya. Wanita yang sudah hamil itu berjalan menuju lift rumah sakit. Wanita itu masih merajuk. Mengeluh? Semua gara-gara putrimu. Aku tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Kamu harus membelikanku tas sebagai kompensasi. Baik, baik, baik. Aku akan membelikannya untukmu nanti. Pria itu melihat perut wanita yang semakin membesar dan tersenyum bahagia. Selama kamu melahirkan seorang putri untukku, kamu adalah pahlawan keluarga kita. Apa artinya sebuah tas? Bahkan rumah? Mobil? Aku akan memberikan semuanya padamu. Suara mereka berangsur-angsur menghilang. Hingga benar-benar menghilang di dalam lift. Aku berdiri di sudut koridor rumah sakit dan mengepalkan telapak tanganku. Membiarkan kuku-kuku itu menancap ke dalam daging. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Menarik napas dalam-dalam. Aku menghibur diriku berulang kali. Menerima bahwa orang tua tidak mencintaiku. Sebenarnya tidak sesulit itu. Benar kan? Lagi pula, selama bertahun-tahun, aku telah melewati semuanya sendirian. Mengapa sekarang aku menjadi rapuh hanya karena sakit? Itojo, jangan terlalu sentimental. Cepat pulang dan beristirahat. Aku berjalan melewati jalan dengan kepala tertunduk. Dalam hati menghitung berapa lama sisa uangku bisa bertahan. Hingga aku sampai di bawah. Aku hendak menaiki tangga. Namun, saat aku mendongak, aku melihat sosok familiar yang menyamar. Itu Bai Ningbing. Agustus di selatan. Suhu langsung mendekati 40 derajat. Dia mengenakan masker dan topi. Berjongkok di bawah gedung apartemen. Seorang anak kecil yang mengendarai skuter lewat di depannya. Bertanya dengan rasa ingin tahu padanya. Apakah kamu tidak merasa panas? Bai Ningbing dengan lemah mengangkat matanya dan memanggilnya kakak. Lalu kakak, Bibi, apakah kamu tidak merasa panas? Ibu. Ada orang aneh di sini. Melihat anak itu. Orang tua dengan rasa ingin tahu berjalan ke arah sini. Aku buru-buru pergi untuk menghalangi pandangan mereka. Adik kecil, terima kasih atas perhatianmu. Kakak tidak kepanasan. Hanya suka memakainya. Sambil tersenyum, aku mengantar anak kecil dan orang tuanya pergi. Aku menoleh untuk melihat Bai Ningbing yang masih berjongkok di tanah. Apa kau tidak mau bangun?
Aku mengangkat alisku. Berjongkok sebentar lagi. Akan dipanggil bibi aneh lagi oleh anak-anak. Orang di tanah masih diam. Setelah 2 detik, dia mengulurkan tangan dan bergerak. Dengan hati-hati mencubit jari telunjuk tangan kananku yang terjatuh, kakiku mati rasa. Dia menatapku. Dengan tatapan polos dan menyedihkan, dia ingin berpegangan tangan agar bisa bangun. Sentuhan hangat jari-jari tangan. Bagaimana bisa aku menolak orang lain? Jantungku masih berdebar kencang. Detik berikutnya, tangan kananku hampir secara refleks melepaskan tangannya dan menyembunyikannya di belakangku. Melihat Bai Ningbing menatapku dengan heran. Sepertinya dia tidak menyangka reaksinya akan sebesar ini. Aku membuka mulutku tetapi tidak bisa menjelaskan padanya. Karena ada bekas jarum di punggung tanganku. Tidak ingin dia melihatnya. Jadi aku menyembunyikan tangan itu lebih jauh ke belakang. Setelah beberapa detik lagi, Bai Ningbing berjuang untuk berdiri sendiri. Tidak apa-apa. Tidak berpegangan juga tidak masalah. Aku juga bisa berdiri sendiri. Dia seolah-olah sedang menghibur dirinya sendiri. Tetapi dengan hati-hati mencuri pandang ke arahku. Wajahku terlihat. Aku menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Entah mengapa hatiku tiba-tiba ingin memakai masker. Sesuatu yang masam dan sulit diungkapkan menyebar ke seluruh tubuhku, berkedip. Aku dengan paksa berpura-pura tenang dan bertanya padanya. Kenapa kamu datang? Untuk ini? Bai Ningbing sepertinya sudah siap. Dengan cepat mengeluarkan tiket konser dari sakunya. Dan memberikannya kepadaku. Aku datang untuk memberikan tiket konser kepadamu. Tiketnya sudah datang. Dia menatapku dengan mata berbinar-binar. Ingin menjadi anak kucing yang hanya menggoyangkan ekornya. Kamu sudah berjanji padaku. Untuk datang ke konsertku, ya? Aku teringat janji kita sebelumnya, mengambil tiket itu dan melihatnya sekilas. Masih tempat terbaik. Yang masih tidak bisa dibeli. Barang seperti ini, kamu bisa langsung mengirimkannya melalui kurir dalam kota. Mengapa repot-repot datang sendiri? Hehe, Bai Ningbing berdeham 2 kali. Matanya mengembara. Bukankah ini searah? Menyeberangi jarak setengah kota. Kamu searah dari jalan mana? Aku tidak membongkarnya. Hanya meremas tiket di tanganku. Tiba-tiba tenggorokanku terasa sedikit kering. Di dunia ini sebenarnya tidak ada cinta tanpa syarat. Bahkan orang tua kandungku pun sudah menyerah. Namun, ada seseorang yang bersedia menyeberangi setengah kota. Hanya untuk menyerahkan tiket ini ke tanganku secara pribadi. Alis dan matanya melengkung. Nada bicaranya lembut. Pastikan kamu datang ke konser, ya? Aku mulai menjalani kemoterapi. Kemoterapi pertama tidak menyenangkan. Rumah tua yang dia sebutkan adalah masa lalu. Ketika dia dan ayah baru saja menikah. Rumah sekolah yang dia lokasikan dari kantor. Dia dihakimi setelah perceraian. Karena saya sudah dewasa saat itu. Jadi atas permintaan ayah. Nama saya juga ditambahkan di sertifikat properti. Hanya saja selama bertahun-tahun setelah menikah, dia melahirkan seorang adik laki-laki. Saya tidak pernah kembali dan ingin segera menjualnya. Tidak mendapatkan harga yang bagus. Untungnya itu adalah rumah sekolah. Tidak perlu khawatir tidak laku. Dia mengoceh banyak sekali di seberang sana. Akhirnya dia berhenti sejenak. Dengan nada kaku. Uang hasil penjualan rumah akan saya transfer semua ke kartumu. Saya tahu di matamu. Saya bukan ibu yang baik. Jadi saya tidak berharap kamu merawat saya di hari tua. Tapi Itosei. Bagaimanapun juga, kamu adalah sepotong daging yang keluar dari tubuhku. Tidak ada ibu yang tega melihat anaknya sendiri mati.
Setelah kata-kata itu selesai, perawat kebetulan masuk untuk mengganti obat. Dia terkejut dengan kondisi saya. Tuan Yi, kenapa kamu menangis? Apakah kamu kesakitan lagi? Baru kemudian saya menyadari. Saya sudah menangis terseduh-seduh. Di seberang telepon hening selama 2 detik. Kemudian terdengar suara anak kecil yang polos, "Kakak jangan menangis." Anak laki-laki kecil yang baru berusia 3 tahun. Jelas belum pernah bertemu tetapi dengan mudah memanggil kakak. Saya sudah menunjukkan fotomu kepadanya. Dia tahu kamu adalah kakak. Berhenti sejenak. Ibu melanjutkan. Dia terlihat seperti dirimu saat kecil, suka menangis juga. Saya tersenyum. Menyeka air mata di wajah saya. Dengan serius berkata, "Adik sangat lucu." "Terima kasih, Ibu." Saya secara bertahap beradaptasi dengan kemoterapi. Hanya saja makanan yang masuk masih akan keluar lagi. Hanya dalam waktu setengah bulan, berat badan saya turun drastis. Untungnya saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya pengobatan. Setelah ibu pertama kali datang menjenguk saya di rumah sakit. Pada hari itu, dia dengan marah pergi mencari ayah. Keesokan harinya, saya menerima transfer 200.000. Konon bibi Tian yang mengandung anak perempuan itu setelah tahu. Mengamuk di rumah selama setengah hari. Akhirnya dimarahi oleh ayahku. Apa yang bisa dilakukan? Itojo juga anakku. Masa aku harus melihatnya mati? Kamu juga sedang mengandung. Nantinya juga akan menjadi seorang ibu. Kenapa harus mempermasalahkan anak yang sakit? Ibu bercerita padaku tentang kejadian ini. Jarang sekali menunjukkan raut wajah yang baik. Syukurlah dia masih punya hati nurani. Aku tersenyum tipis. Tidak berbohong. Bai Ningbing setiap hari mengirimiku pesan. Mulai dari perkembangan konser. Hingga makan siang apa hari ini? Setelah makan, manajernya tidak mengizinkannya minum minuman ringan. Terakhir, dia bercanda berkata, "Sebenarnya aku juga tidak terlalu ingin minum minuman itu. Hanya saja aku ingat waktu SMA dulu. Kamu sepertinya suka soda anggur merek ini." Saat menerima pesan ini, aku baru saja berpegangan pada wastafel untuk muntah. Mulutku penuh dengan rasa obat yang pahit. Namun setelah melihat kalimat ini, hatiku tergerak. Tiba-tiba jadi ingin minum soda anggur. Maka aku mulai mengetik. Itojo? Sebenarnya aku juga cukup menyukainya sekarang. Beberapa menit kemudian, bintang papan atas Bai Ningbing tiba-tiba memposting sebuah Weibo, Bai Ningbing sakit. Aku ingin menjadi soda anggur. Gambarnya adalah soda anggur merek yang kukenal. Perawat kecil Su yang menanganiku adalah seorang mahasiswa yang baru lulus. Juga penggemar berat Bai Ningbing. Saat melihat Weibo ini, dia mengerutkan kening. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wah, aku curiga idolaku sedang jatuh cinta. Dan objeknya adalah seorang pria yang suka minum soda anggur. Setelah mengatakan itu, kelopak mataku berkedut. Dengan gugup aku bertanya, "Kenapa kamu berkata begitu?" Kakakku dulu tidak pernah memposting hal-hal seperti ini di Weibo. Perawat Xiaosu berkata dengan nada yakin. Ketika seorang gadis yang tidak pernah berbagi kesehariannya tiba-tiba mulai berbagi kesehariannya. Itu membuktikan bahwa dia pasti sedang jatuh cinta. Aku menyukai banyak idola. Aku punya pengalaman. 5 dari 7 alasan yang terungkap sebelumnya adalah seperti ini. Aku penasaran. 2 sisanya pergi menjahit. Aku semakin merasa bersalah. Membuka kolom komentar Weibo Bai Ningbing dan melihat. Benar saja, sudah ada orang di komentar teratas yang bertanya. Ada yang aneh. Kamu selalu mengatakan apakah kamu sedang jatuh cinta? Jadi siapa yang suka minum anggur? Soda? Oke. Pertemuan penggemar bulan lalu. Mendengar kamu menyebutkan cinta pertamamu. Aku pikir kamu anak yang polos. Tanpa diduga, sekarang kamu menyukai orang lain yang suka minum soda anggur. Bai Ningbing hanya membalas di antara banyak komentar. Mengatakan bahwa dia polos Bai Ningbing. Mungkinkah itu orang yang sama?
Begitu komentar ini keluar, langsung menjadi trending topik Bai Ningbing cinta murni. Malam itu, Bai Ningbing meneleponku dengan panggilan suara untuk pertama kalinya. Aku diam-diam menghindarinya. Perawat Xiao Su berlari ke sudut koridor rumah sakit untuk menjawab. Begitu terhubung, aku mendengarnya bertanya padaku, Itosei, apakah kamu sudah membuka Weibo hari ini? Tidak, tidak. Nada bicaraku tidak wajar. Oh. Nada bicara di seberang sana juga tidak wajar. Kami saling diam seperti ini. 2 detik kemudian, suara manajer Bai Ningbing yang mengomel terdengar dari seberang sana. Bai Ningbing, aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kenapa aku tidak tahu kamu begitu bucin sebelumnya? Jangan membalas komentar apapun lagi. Kamu akan segera mengadakan konser tur. Bahkan jika kamu ingin membuat masalah, tunggu sampai konser selesai. Lalu aku mendengar Bai Ningbing bergumam pelan. Tidak posting. Weibo juga mengatakan aku memposting, aku juga mengatakannya. Kamu masih benar? Saudario sangat marah. Dan mengambil mesin uang perusahaan ini. Tidak bisa memposting gambar. Untung saja kamu tidak mengiklankan minuman pesaing. Gelombang ini dianggap sebagai air keran gratis yang diberikan secara cuma-cuma. Omongan selanjutnya, aku tidak begitu mendengarnya dengan jelas. Sebelum menutup telepon, Bai Ningbing berpura-pura dengan santai berpesan. Heh, Ito Castle. Jika kamu punya waktu, sebaiknya periksa Weibo. Baik. Pipiku terasa panas. Menutup telepon, dan berbalik lagi. Perawat Xiao Su entah sejak kapan muncul di belakangku. Matanya curiga. Kamu sedang jatuh cinta? Aku terkejut. Halo. Kenapa kamu berkata begitu? Kulihat perawat Xiao Su menyipitkan matanya. Seolah-olah melihat segalanya. Karena penampilanmu saat ini sangat mirip dengan sepupuku yang sudah kuberikan nasihat untuk putus 100 kali. Tetapi tetap saja balikan, otaknya penuh cinta, sehari sebelum konser. Setelah ibu datang menjengukku di rumah sakit, tiba-tiba menyebutkan sebuah kejadian. Oh iya? Saat terakhir kali pergi ke rumah tua, penyewa bilang padaku bahwa mereka menerima amplop yang dikirim oleh orang asing. Aku bertanya kepada petugas properti. Sepertinya beberapa tahun terakhir juga pernah menerima. Hanya saja penyewa sebelumnya tidak pernah memberitahuku. Aku melihat nomor penerima di atasnya. Sepertinya nomor ponsel lamamu dulu. Mungkinkah teman lamamu yang mengirimkannya padamu? Mendengar ini, aku juga tampak bingung. Saat SMA aku adalah orang yang tidak terlihat di kelas. Hampir tidak memiliki hubungan baik. Teman yang sangat baik. Tentu saja tidak akan ada. Siapa yang akan berpikir untuk mengirimiku surat setelah lulus? Tetapi karena penasaran, sehari sebelum berangkat ke konser keesokan harinya, aku masih menyempatkan diri untuk kembali melihat rumah tua. Sudah terjual, hanya saja masih dalam proses. Tetapi setelah penyewa yang awalnya tinggal di dalamnya menjelaskan situasinya, pihak lain menyatakan pengertian mereka. Tidak lama kemudian dia menemukan rumah baru dan pindah. Setelah bertahun-tahun, saya kembali lagi ke tempat saya dibesarkan ini. Perabotan asli di rumah sudah dipindahkan. Hanya tersisa meja belajar tua yang tidak berharga. Setelah diperhatikan dengan seksama, itu adalah meja yang saya gunakan sejak kecil. Karena terlalu rusak dan sudah lama, tidak ada yang menginginkannya. Dia hanya bisa sendirian. Aku berjalan ke depan meja, mengelus permukaan meja. Kata-kata, semangat yang kuukir dengan susah payah. Tiba-tiba aku merasa linglung. Seolah-olah belum lama ini, aku masih duduk di meja ini mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Angin malam bertiup masuk dari jendela membawa sedikit kesejukan. Di telinga terdengar suara dengungan dari lampu meja model lama. Di depan mata adalah masa depan yang bisa diraih. Ketika aku membuka mata lagi, waktu telah berlalu bertahun-tahun. Rumah yang dulu ramai, hanya tersisa aku seorang diri. Dalam beberapa tahun ini,
Penyewa rumah tua selalu berganti. Amplop surat yang dikirim beberapa tahun lalu entah kemana. Amplop terakhir dikirim bulan lalu. Aku mengeluarkan satu-satunya surat dari teman yang belum dibuka dari laci. Di atasnya tertulis informasi kontak penerima. Tetapi masih diisi dengan nomor. Nomor ponsel yang saya gunakan saat SMA. Karena penasaran, aku membukanya. Aku langsung tertegun. Di dalam amplop hanya ada selembar kertas tipis. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Namun terasa sangat familiar bagiku. Itu adalah tiket pertemuan penggemar Bai Ningbing bulan lalu. Dalam sekejap, sebuah gagasan berani tiba-tiba muncul di benakku. Aku bahkan merasa sedikit pusing. Menarik napas dalam-dalam. Dengan gemetar aku mengambil tiket itu. Membaliknya dan melihat. Benar saja. Di kolom tempat duduk tertulis deretan nomor 23. Kemudian teringat bahwa amplop juga selalu dikirim dalam beberapa tahun sebelumnya. Tidak heran aku menggigit bibir. Hanya merasa napasku hampir keluar. Tidak heran saat pertama kali bertemu dia secara pribadi mengantarku dan berkata kepadaku. Sederet 23 kursi masih kosong. Tidak heran kemudian dia bersedia menyeberangi separuh kota. Hanya untuk menyerahkan tiket konser ke tanganku. Mengingatkanku untuk datang. Karena kursi kosong itu memang disediakan untukku. 12. Pukul 7:30 malam. Konser akan segera dimulai, mengganti pakaian. Keluar dari ruang rias. Bai Ningbing pertama kali pergi ke ruang kontrol di luar lokasi. Para penggemar sudah mulai memasuki tempat tersebut. Bai Ningbing hanya berdiri di depan monitor. Memindai satu persatu. Sampai asisten Chai Kun menemukannya dan datang. Mengingatkannya untuk pergi ke ruang tunggu. Tunggu sebentar lagi. Mata Bai Ningbing menatap tajam ke monitor. Terlihat kursi paling tengah di barisan depan. Masih belum ada yang duduk. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Akhirnya memanggil manajer Yao Jie. Bai Ningbing. Apa yang kau lakukan? Para penggemar sedang menunggu. Kenapa kau belum pergi ke ruang tunggu? Bai Ningbing tidak berbicara. Masih menatap monitor. Sampai lampu di dalam tempat perlahan-lahan meredup. Monitor menunjukkan. Gerbang sudah berhenti memeriksa tiket. Orang itu masih belum datang. Bai Ningbing menggigit giginya. Masih tidak menyerah, sekali lagi membuka kotak dialog di ponselnya. Masih berwarna hijau. Kenapa tidak membalas pesan? Kenapa kau tidak datang padahal sudah berjanji? Apakah dia tidak akan datang lagi? Dengan mata tertunduk, Bai Ningbing dengan linglung membiarkan Yao Jie dan Chai Kun menariknya ke ruang tunggu. Bangun kembali di rumah sakit. Aku terbaring tak berdaya di tempat tidur. Dengan samar-samar mendengar di samping tempat tidur. Ibu sedang berterima kasih kepada seseorang. Terima kasih telah membawanya ke rumah sakit. Sungguh terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Bibi. Kami juga kebetulan kembali untuk mengambil barang. Baru kemudian menemukan seseorang pingsan di tanah. Baru kemudian aku menyadari. Ternyata aku tiba-tiba pingsan di rumah tua. Untungnya bertemu dengan penyewa yang sebelumnya pindah. Kembali untuk mengambil barang yang terlupa. Baru kusadari. Pingsan di tanah. Aku membawaku ke rumah sakit. Pikiranku berangsur-angsur pulih. Baru kuingat satu hal penting. Benar, konser. Aku berjuang untuk bangkit dari tempat tidur. Membangunkan ibu. Ada apa? Apakah ada yang sakit? Aku menggelengkan kepala. Tenggorokanku masih agak serak. Apakah konser sudah dimulai? Konser apa? Ibu belum bereaksi. Kebetulan perawat datang untuk mencabut jarum. Perawat langsung menebak apakah itu konser Bai Ningbing. Seingatku malam ini, tiket kali ini sangat sulit didapatkan. Mungkin sudah hampir selesai sekarang. Mendengar ini, aku segera berjuang untuk turun dari tempat tidur. Akhirnya ibuku mengalah dan mengemudi sendiri. Membawaku di jalan. Aku menyempatkan diri melihat ponselku. Baru kulihat sebelum konser dimulai.
Bai Ningbing mengirimiku banyak pesan. Ada puluhan panggilan tak terjawab. Aku segera membalas pesannya. Tidak ada balasan dari seberang. Aku menelepon lagi. Tidak ada yang menjawab dari seberang. Sampai tiba di pintu masuk venue. Bahkan sebelum mobil berhenti dengan stabil. Aku membuka pintu dan bergegas turun. Ya. Kebetulan bertabrakan dengan akhir konser. Aku dihalangi oleh para penggemar yang keluar di pintu masuk venue. Dengan susah payah aku masuk. Petugas menghentikanku. Konser sudah selesai. Personel yang tidak berkepentingan harap meninggalkan tempat. Aku sangat cemas. Dia ingat bahwa dia sepertinya telah menambahkan kontak asisten Bai Ningbing sebelumnya. Jadi dia segera menelepon Chai Kun. Beberapa menit kemudian, Chai Kun berlari kecil untuk menjemputku. Pandangan pertamanya saat melihatku seperti melihat penyelamat. Syukurlah. Akhirnya kau datang. Dia menarikku dengan cepat masuk ke dalam. Pak Bai masih di ruang istirahat saat ini. Setiap konser ada penggemar yang kembali. Saudari Yo mengatur mobil untuk pergi dalam beberapa kelompok. Pak Bai bersikeras untuk menunggu sampai akhir. Pak Bai sudah menunggumu. Dia bilang kamu sudah berjanji. Dia akan datang. Sampai sebelum konser dimulai, dia masih tidak mau meletakkan ponselnya. Begitu kata-kata itu keluar, dia sudah mendorong pintu terbuka. Bai Ningbing, yang awalnya sedang dimarahi oleh Suster Yo, mendengar gerakan itu. Tanpa sadar melihat ke arah sini. Setelah matanya tertuju padaku, dia membeku. Berlari kecil ke arahku. Tenggorokannya dipenuhi dengan ladang hati. Aku tersengal-sengal. Ya. Maaf. Aku terlambat. Melihat ini, Saudari Yo dan Chai Kun saling bertukar pandang. Berhenti memarahi. Diam-diam keluar. Hanya aku dan Bai Ningbing yang tersisa di ruang istirahat. Kami berdua saling menatap selama beberapa detik. Aku melihat mata Bai Ningbing tiba-tiba memerah. Dia membuka mulutnya dengan suara serak. Aku pikir kamu tidak akan datang lagi. Sebuah kata, lagi. Seketika mengingatkanku pada amplop-amplop tak dikenal di masa lalu yang terselip di dalam tiket konser. Jadi di masa lalu yang berkali-kali itu. Dia melihat kursi kosong itu. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Hatiku terasa sedikit sesak. Aku berusaha menenangkan diri. Maaf. Aku tidak tahu. Aku ingin menjelaskan padanya. Ingin memberitahunya bahwa aku tidak sengaja tidak datang di masa lalu. Aku ingin mengatakan padanya. Semua ini salah paham. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutku gagap. Setelah ujian masuk perguruan tinggi tahun itu, orang tuaku bercerai. Kemudian mereka masing-masing menikah lagi. Membangun keluarga baru. Aku jarang kembali ke rumah tua selama kuliah dan menyewakannya. Begitu aku mulai berbicara, kata-kata selanjutnya terasa lebih mudah diucapkan. Aku melangkah maju beberapa langkah. Menatap Bai Ningbing dengan tatapan bersalah. Maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kau pernah mengirimiku tiket konser berkali-kali. Aku tidak tahu kau sebenarnya juga menyukaiku diam-diam selama bertahun-tahun. Kalimat terakhir itu tidak kuucapkan. Namun melihat mata Bai Ningbing berangsur-angsur terkejut. Dia bertanya dengan tidak sabar. Jadi maksudmu? Kau sama sekali tidak tahu. Dan tidak pernah menerima amplop-amplop itu. Aku menarik napas. Menjawab. Aku sedikit merasa bersalah. Dan tidak berani menatapnya lagi. Ruang istirahat kembali dipenuhi keheningan yang panjang. Lama. Aku seolah mendengar tawa kecil. Baru saja ingin mendongak untuk memastikan. Detik berikutnya,
Aku mengulurkan tangan dan menarik Bai Ningbing ke dalam pelukanku. Aku memanggil namanya dengan lembut. Kepalanya bersandar di dadaku. Aku bisa merasakan bahunya sedikit gemetar. Orang-orang di luar juga sudah dialihkan. Kita bisa pergi. Bai Ningbing bersikeras mengantarku pulang. Tapi aku menolaknya dengan halus. Ibu masih menungguku di luar. Aku harus kembali ke rumah sakit. Sebelum berpisah, Bai Ningbing menatapku dari atas ke bawah. Dan bertanya dengan ragu. Ito Castle. Kenapa aku merasa kamu seperti kehilangan banyak berat badan? Aku merasa bersalah. Mungkin karena cuacanya terlalu panas. Aku tersenyum pahit. Tidak bisa makan? Jadi aku sedikit kurusan. Saat aku hendak berbalik dan pergi, dia menarikku. Saat melihatku menoleh, dia segera melepaskan tangannya. Seolah belajar dari pengalaman ditolak sebelumnya. Mau kembali melihat perayaan sekolah SMA minggu depan? Setelah selesai berbicara, dia menatapku dengan penuh harap. Dan aku tidak punya alasan untuk menolak. Saat menunggu lampu merah, ibu menatapku dari kaca spion. Urusan yang kamu katakan siang tadi. Ternyata mengejar bintangnya. Dia sepertinya tidak menyangka aku punya hobi seperti ini. Kamu suka bayi ya? Dia hanya mendengar nama yang familiar ini. Dan aku tidak bisa menahan senyum. Sudut bibirku. Aku sangat menyukainya. Aku berbisik. Dia adalah alasanku untuk hidup sekarang. Ibu karena bisa bertemu dengannya lagi. Jadi aku ingin hidup lebih lama lagi. Walaupun hanya beberapa bulan saja. Kebetulan malam ini adalah giliran jaga Suster Su. Tengah malam aku kesakitan dan tidak bisa tidur. Aku turun dari tempat tidur dan menyelinap pergi. Di pos perawat, Suster Su sedang melihat reaksi konser hari ini di Super Topik penggemar. Sambil melihatnya, sambil bergumam pelan. Wanita ini luar biasa. Benar-benar manis yang terkutuk. Aku mendengar gaya ini. Gaya konser kali ini adalah aku tidak mengizinkan siapapun untuk menari rahasia. Hehe. Aku berbisik mengingatkannya. Aku datang. Ada apa? Sakit lagi sampai tidak bisa tidur. Dia sudah terbiasa. Aku tidak bisa tidur tengah malam. Datang mencarinya. Menggeser pantatnya. Memberiku separuh kursi untuk bersama-sama mengagumi kecantikan tiada tara dan. Aku tersenyum. Dengan penuh minat menemaninya menonton sebentar. Perhatianku teralihkan. Sepertinya sakitnya juga berkurang banyak. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Aku tidak tahu siapa sebenarnya wanita sesempurna ini yang sedang menjalin hubungan. Aku ragu sejenak. Namun tetap bertanya dengan rasa ingin tahu. Maksudku jika Bai Ning benar-benar bangun dan berkencan, apakah penggemar akan kecewa dan berhenti menjadi penggemar? TCH, TCH, TCH. Perawat Xiao Su melirikku. Tidak boleh bicara. Tapi juga tidak ada. Tapi baiklah. Aku berkedip. Menutup mulutku dan berlalu beberapa detik. Tepat ketika aku mengira masalah ini sudah selesai. Aku tiba-tiba mendengarnya berkata. Aku memikirkannya dengan serius. Mengatakan tidak kecewa pasti bohong. Bagaimanapun, tidak ada penggemar yang berharap idolanya berkencan. Tapi aku perlahan mengangkat kepala untuk melihatnya. Jika dia bahagia, sepertinya aku juga tidak terlalu sedih. Saat mengucapkan kalimat ini, dia melihat Bai Ningbing di layar yang memegang mikrofon. Tatapan matanya lembut. Bahkan hatiku pun sedikit tersentuh. Detik berikutnya, dia membuka sebuah postingan Weibo. Melihat komentar negatif di bawahnya, ekspresinya langsung berubah. Topik ini kita bicarakan lain kali. Andalkan Kakak Ji untuk begadang bersama kalian. Andalkan perayaan ulang tahun sekolah menengah. Hari itu aku bangun pagi-pagi sekali. Meminta perawat Xiao Su membantuku mengoleskan sedikit alas bedak. Agar raut wajahku terlihat lebih baik, sebelumnya bertemu Bai Ningbing terlalu larut.
Biarkan cahaya lebih terang dari kegelapan. Kali ini Bai Ningbing ketakutan dan terekspos. Untungnya, Suster Su dengan terampil menanganinya dengan cepat. Dia telah memutuskan bahwa kemampuannya berbicara berasal dari latihan keras mengejar bintang. Memungkinkan Letnan Kolonel Bai Ningbing, sebagai perwakilan lulusan terbaik, diundang kembali ke perayaan ulang tahun sekolah. Berkat Fang yang membocorkan berita bahwa Bai Ningbing akan kembali ke alma maternya. Ketika aku tiba, pintu masuk sekolah sudah dipenuhi orang. Begitu mobil Bai Ningbing muncul, aku mendengar teriakan. Satpam dengan sigap datang untuk menjaga ketertiban. Tepat ketika mobil akan memasuki gerbang sekolah, jendela mobil di sisiku tiba-tiba diturunkan, memperlihatkan setengah wajah Bai Ningbing. Melalui kerumunan yang luas, pandangannya tertuju padaku. Tiba-tiba dia tersenyum. Detik berikutnya, sebuah pesan datang di WeChat di ponselku. Bai Ningbing, tunggu aku, masih Cai Kun yang menjemputku. Kami bersama-sama tiba di aula besar. Bai Ningbing akan berpidato di atas panggung sebagai perwakilan lulusan terbaik. Dan aku akan selalu menjadi penonton di bawah panggung. Ketika giliran Bai Ningbing untuk berpidato, aula menjadi jelas agak gelisah. Dia mengenakan gaun cheongsam yang sederhana dan elegan. Rambut panjangnya terurai seperti air terjun. Berdiri di atas panggung dengan aura yang memukau. Ketika sesi tanya-jawab tiba, aku mendengar seorang adik kelas berdiri dan bertanya dengan keras kepadanya. Kakak senior, kau pernah berkata, hitung mundur pengakuan cinta. Apakah lagu ini ditulis untuk cinta pertama di masa sekolah? Lalu apakah kau dan kakak senior itu sekarang bersama? Begitu kata-kata ini keluar, aku melihat Suster Yo yang berdiri di samping mengerutkan kening. Sepertinya ingin meminta pemimpin sekolah untuk melewatkan pertanyaan ini. Detik berikutnya, aku mendengar suara Bai Ningbing di atas panggung. Sepertinya kau mengajukan 2 pertanyaan. Biarkan aku menjawab yang pertama dulu. Alis dan matanya merekah. Dengan senyum di matanya. Setelah 6 tahun, kami bertemu kembali di bawah panggung. Tiba-tiba terjadi kegemparan. Pertanyaan kedua. Bai Ningbing dengan sengaja memperpanjang nada bicaranya. Sama seperti saat pertemuan penggemar itu. Pandangannya tertuju padaku di bawah panggung, belum bersama. Tapi aku sedang mengejarnya, perayaan sekolah terus berlanjut. Giliran lulusan terbaik berikutnya untuk berbicara. Aku diam-diam menyelinap keluar dari auditorium. Meninggalkan acara lebih awal. Saat ini, semua orang pergi ke auditorium untuk melihat Bai Ningbing. Kampus kosong, bertahun-tahun telah berlalu. Gedung sekolah dan lapangan olahraga telah direnovasi. Sambil berjalan, aku benar-benar sampai di toko serba ada. Saat ini tidak ada banyak bisnis. Pemilik toko menyapaku dengan antusias. Apa yang ingin dibeli oleh pria tampan? Aku berpikir sejenak. Tolong beri aku sebotol soda. Sejak sakit, aku sudah lama tidak minum minuman bersoda. Soda di toko kebetulan habis. Belum diisi ulang. Pemilik toko pergi ke gudang belakang untuk mengambil soda. Aku menunggu di dekat konter. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Pada saat yang sama, pemilik toko di dalam juga bertanya. Jeruk? Anggur? Apel hijau? Kamu mau rasa yang mana? Anggur? Aku mendengar sebuah suara berkata serempak denganku. Detik berikutnya, aku menoleh, melihat Bai Ningbing yang juga menyelinap keluar. Bertukar senyum. Lapangan olahraga di siang hari. Terdengar suara jangkrik di telinga. Aku dan Bai Ningbing masing-masing memegang sebotol soda. Jongkok di bawah naungan pohon dan minum setengahnya. Dia menunjuk ke lapangan olahraga dan berkata, lihat, segera setelah kita lulus, sekolah memasang lintasan lari sintetis. Lalu apa artinya bekas luka yang kutinggalkan saat jatuh di lintasan abu bara selama bertahun-tahun itu? Aku tertawa terbahak-bahak, anggap saja itu nasib burukmu. Mendengar ini, Bai Ningbing juga tertawa. Dia menatapku dan tiba-tiba berkata, tapi tahukah kamu?
Saat itu aku bahkan menantikan lari pagi. Bulu mataku bergetar. Tanpa sadar aku menggigit erat sedotan soda di mulutku. Saat itu, pasang lebih banyak. Karena takut orang lain menyadari 10 menit istirahat kelas. Selain guru yang mengulur-ulur waktu. Sebagian besar waktuku kuhabiskan di tangga, hanya tersisa beberapa puluh detik. Berpura-pura lewat begitu saja di depan ruang kelas sains di lantai 1 dan melihat ke dalam. Meskipun dia mengatakannya dengan ringan. Namun aku masih merasakan sedikit kesedihan dari kata-kata ini. Lalu bagaimana sekarang? Tanyaku padanya. Sekarang dia tersenyum. Sekarang aku takut orang lain tidak menyadarinya. Sedotan mengeluarkan suara. Tanpa sadar, bagian dalam botol sudah kosong. Namun hatiku terasa seperti sekaleng soda yang telah dikocok. Mengeluarkan gelembung dengan gila masa sekolah. Mungkin di setiap kelas akan ada beberapa orang seperti ini. Penampilan yang biasa-biasa saja. Nilai yang biasa-biasa saja. Keluarga yang biasa-biasa saja dari atas sampai bawah menunjukkan kesederhanaan. Dilemparkan ke tengah keramaian. Tidak ada yang akan memperhatikan bahwa aku dulunya adalah orang seperti ini. Jadi aku tidak pernah menyangka orang yang begitu mempesona seperti Bai Ningbing. Ternyata menyukaiku secara diam-diam. Menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba aku merasa bahwa ini tidak adil bagi Bai Ningbing. Dulu aku tidak tahu apa-apa. Dia jelas tidak tahu apa-apa. Namun dia tetap menyukaiku, Bai Ningbing. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Setelah mengatakan kalimat ini, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri wajah Bai Ningbing di depanku tiba-tiba menjadi kabur. Soda yang baru saja ku minum seperti bom. Meledakkan semua hal yang selama ini berusaha keras ku pendam. Perutku bergejolak dengan gila. Aku bergegas ke tempat sampah di samping dan muntah sejadi-jadinya. Bai Ningbing mengira aku sakit perut. Dia langsung berkata ingin membawaku ke rumah sakit. Aku dengan kuat meraih tangannya. Tanpa sengaja, memperlihatkan area biru keunguan yang luas bekas suntikan di punggung tanganku. Dia akhirnya menyadarinya. Ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Mengapa ada begitu banyak bekas suntikan? Kamu sakit apa? Belum selesai berbicara. Aku mengerutkan kening dengan keras. Memuntahkan seteguk darah segar. Bai Ningbing benar-benar panik. Dia hampir gemetar mengeluarkan ponselnya. Menghubungi 120. Beberapa jam kemudian, aku terbangun lagi di rumah sakit. Menatap langit-langit putih. Aku menghela napas dalam hati, sudah tamat. Kali ini benar-benar ketahuan oleh ibu yang berjaga di sisi ranjang. Melihatku bangun, dia segera menekan bel panggilan. Aku melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok Bai Ningbing di ruang rawat. Melihat itu, ekspresi ibu rumit, dan menjelaskan kepadaku. Terlalu banyak orang di rumah sakit. Saat dia mengantarmu ke sini, dia dikenali oleh orang-orang. Hampir menyebabkan keributan. Dia takut menunda perawatanmu. Meminta manajernya untuk menjemputnya. Katanya, dia akan datang menemuimu nanti. Maka sambil menunggu dokter datang, aku teringat sebelum pingsan. Ekspresi panik Bai Ningbing. Itosei, kenapa kamu muntah darah? Apa jawabanku padanya saat itu? Aku agak tidak ingat. Hanya ingat di ambulans, Bai Ningbing menggenggam erat tangan petugas medis. Dengan suara bergetar memohon mereka menyelamatkannya. Mohon selamatkan dia. Dokter Jiang segera datang. Setelah memastikan tidak ada masalah besar denganku, dia menghela napas. Jangan minum soda lagi untuk sementara waktu. Berhenti sejenak. Dia menghiburku. Akan ada banyak kesempatan untuk minum di masa depan. Mendengar itu, aku bekerja sama mengangkat sudut bibirku dan tertawa kecil. Tetapi sebenarnya baik dia maupun aku sangat tahu. Tidak akan ada masa depan. Kata, masa depan, bagiku sekarang sudah menjadi angan-angan. Ibu dipanggil keluar oleh Dokter Jiang. Perawat masuk seperti biasa untuk mengganti perban untukku. Hanya saja setelah selesai mengganti perban,
Dia tidak pergi, melainkan menatapku dengan tatapan rumit. Aku tahu dia pasti melihat Bai Ningbing yang mengantarku ke rumah sakit. Bagaimanapun juga dia adalah penggemar. Pasti bisa dikenali sekilas. Dia membuka mulut dan bertanya dengan suara pelan. Jadi, apakah itu kamu? Cinta pertama Bai Ningbing, tokoh utama pria dalam lirik hitung mundur pengakuan, di masa sekolahnya. Apakah itu kamu? Aku berpikir sejenak. Menggelengkan kepala. Bukankah itu kamu? Pasti aku, selain kamu siapa lagi? Perawat Xiao Su memutar matanya. Aku sudah melihat semuanya. Dia melihatmu terbaring di ranjang rumah sakit. Air mata kesedihan menetes. Berhenti sejenak. Tiba-tiba dia menatapku dengan tatapan serius. Kamu tidak memberitahunya tentang penyakitmu. Mendengar ini, geleng-geleng-geleng-geleng. Tidak, aku tidak berani karena pertemuan kembali ini terlalu sulit didapatkan. Jadi aku takut, tatapan perawat Xiao Su langsung berubah. Dia menghela napas. Tapi terus-terusan menyembunyikannya juga bukan solusi. Ya. Aku tersenyum. Jadi, lihat, bukankah sekarang sudah ketahuan? Aku melihat sedikit rasa sakit melintas di mata perawat Xiao Su saat menatapku. Dia menarik napas. Bertanya, nanti kalau dia datang menemuimu, bolehkah aku meminta tanda tangannya? Apakah kamu tidak sedih lagi? Sedih kenapa? Setelah 2 detik dia baru bereaksi. Lalu menatapku dan menghela napas panjang lagi. Jika itu kamu. Sepertinya aku tidak terlalu sedih lagi. Berhenti sejenak. Dia seolah menyadari bahwa kalimat ini agak mudah disalahpahami. Jadi dia buru-buru menjelaskan. Bukan itu maksudku. Maksudku, menurutku kalian berdua sangat cocok. Sungguh, aku mengangguk. Tenang. Aku tidak salah paham. Perawat Xiao Suku adalah malaikat berbaju putih yang sangat baik hati. Perawat Xiao Su semakin ingin menangis. Pokoknya, kita adalah saudara yang baik. Benar kan? Tentu saja, aku tersenyum. Ketika Bai Ningbing datang, aku akan memintamu 10 tanda tangan. Perawat Xiao Su tersenyum melalui air mata. Menghapus air mata. Dia duduk di samping tempat tidurku. Menemaniku menunggu ibu kembali. Dia bertanya tentang kencan yang kulakukan di siang hari. Aku menceritakan padanya apa yang dikatakan Bai Ningbing. Membuatnya berseru, bagus sekali. Jadi, Ito, kapan kamu berencana untuk menerima apa yang dia tawarkan? Aku menatapnya dengan bingung saat dia mengaku. Perawat Xiao Su tampak bingung. Dia telah mengisyaratkannya berkali-kali secara langsung dan tidak langsung. Apakah kamu tidak berencana untuk menerima ajakannya untuk bersama? Tapi aku menundukkan kepala. Merasa sedikit bingung. Tapi aku akan mati. Bisakah aku masih bersamanya? Perawat Xiao Su langsung bersemangat. Justru karena waktumu tidak banyak lagi. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk bersama. Jika tidak sekarang, lalu kapan lagi? Apakah kamu tidak menyukainya? Tidak, aku tanpa sadar mengangkat kepala untuk membantah. Tapi saat bertemu pandang dengan perawat Xiao Su, tiba-tiba aku mendongak dan melihat sosok ramping di pintu kamar rumah sakit. Setelah menyamar, Bai Ningbing diam-diam keluar dari bangsal. Hanya ketika dia berbalik, dia melihat dengan tajam di bawah atap wanita itu bahwa kedua jenis kelamin sudah memerah. Ujung jarinya yang tergantung di sisinya bergetar tak terkendali. Hari itu aku menangis lama sekali. Perawat Su kecil juga menemaniku dan menghiburku lama sekali. Dan di luar bangsal yang tidak aku ketahui, wanita itu bersandar di dinding dan menangis tanpa suara.
Pada malam hari, aku terbangun lagi karena siksaan rasa sakit. Dengan linglung aku membuka mata. Aku melihat sosok yang familiar berbaring di samping tempat tidur. Aku hanya melihat aliran panas yang stabil datang. Aku bergerak sedikit. Wanita yang memegang tanganku terbangun. Itojo? Dia membuka matanya dengan mengantuk. Bertemu pandanganku dan langsung sadar. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku akan memanggil dokter sekarang. Memegang tanganku. Hendak melepaskan suara. Aku dipegang erat olehku. Aku menangis terlalu lama sebelum tidur. Tenggorokanku sakit sekali. Aku mendengar suaraku sangat serak. Kenapa kamu di sini? Bai Ningbing dengan cepat mengambil cangkir air di meja samping tempat tidur dan memberikannya ke bibirku. Minum seteguk air. Tenggorokanku terasa jauh lebih baik. Bai Ningbing berbisik. Aku sudah berdiskusi dengan Bibi. Kami akan bergantian berjaga setiap malam mulai sekarang. Kamu tidak perlu. Aku berkata tanpa ragu. Kamu adalah bintang besar. Kamu memiliki hal-hal yang harus kamu lakukan. Kamu akan segera mengadakan konser tur. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku di malam hari. Bai Ningbing mengerutkan kening padaku. Kami berhadapan dalam diam selama beberapa detik. Pada akhirnya, Bai Ningbing yang menyerah terlebih dahulu. Aku lebih suka aku bukan bintang besar. Dia berkata dengan sedih. Kalau begitu aku tidak perlu datang ke rumah sakit untuk berkunjung. Anak laki-laki yang aku sukai. Jantungku berdebar kencang ketika aku diam-diam menyentuhnya. Aku memalingkan wajah. Tidak berani melihat lagi. Rumah sakit terlalu ramai di siang hari. Aku takut menyebabkan keributan. Itu tidak baik untukmu. Hanya di malam hari. Aku bisa menjengukmu, Itojo. Dia memanggil dengan lembut. Namaku. Jangan terlalu kejam padaku, oke? Aku tidak berbicara. Hanya memunggunginya. Menggigit bibirku erat-erat. Sebenarnya aku juga tahu ini tidak baik. Sebenarnya aku juga tahu. Ini tidak benar. Tapi justru saat ini, aku merasa seperti tidak peduli apapun, Bai Ningbing. Aku menoleh dan menatapnya dengan serius. Aku menyukaimu. Mari kita bersama. Aku ingin merasakan cinta tanpa penyesalan di hitungan mundur hidupku. Aku dan Bai Ningbing akhirnya bersama. Atas pengaturan Bai Ningbing, aku dipindahkan ke kamar rawat inap VIP dengan privasi yang lebih baik. Perawat Xiao Su sering menyempatkan diri untuk menjengukku. Setelah beberapa hari, dia berhasil mendapatkan 10 foto bertanda tangan seperti yang diinginkannya. Ya Tuhan, inilah rasanya punya orang dalam. Kalian berdua harus langgeng. Begitu kalimat ini diucapkan, Bai Ningbing langsung memberinya tiket konser. Perawat Xiao Su pergi dengan riang. Aku melihat Bai Ningbing di permukaan masih berpura-pura tenang. Tapi aku tidak melewatkan telinganya yang memerah, itu berarti dia sangat senang. Bagaimanapun juga, rumah sakit ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Setelah sekian lama, Bai Ningbing yang selalu keluar masuk rumah sakit, akhirnya difoto oleh paparazzi dan dibocorkan. Malam itu, Bai Ningbing menguasai trending topik. 3 trending teratas, Bai Ningbing mengumumkan Bai Ningbing diam-diam mencintai selama 9 tahun pacar Bai Ningbing menderita penyakit terminal. Aku mengklik salah satu trending topik secara acak. Dan melihat postingan Weibo Bai Ningbing. Bai Ningbing, ini adalah hitungan mundur pengakuan. Penyiar pria dalam lirik juga adalah pria yang diam-diam kucintai selama 9 tahun. Para penggemar di bagian komentar heboh. Dan Bai Ningbing tidak seperti biasanya. Tidak membalas satu komentar pun. Hanya melihat beberapa komentar jahat yang mengutukku agar cepat mati. Saat mengomentari, Wan dan menghubungi pengacara di Departemen Hukum. Dan surat Han dikirim satu demi satu. Perawat Xiao Su khawatir aku akan terlalu banyak menonton dan memengaruhi suasana hatiku. Jadi dia langsung merebut ponselku. Oke. Jangan lihat. Apa bagusnya melihat ini? Aku membiarkannya merebut ponselku dan tersenyum padanya.
Sebenarnya masih ada sedikit perasaan senang. Lagi pula, di masa lalu aku tidak pernah berpikir bahwa namaku akan disandingkan dengan namanya. Sejujurnya, aku merasa sedikit senang di dalam hati. Kegembiraan tersembunyi semacam ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh Ito Cheng yang hanya berani mencintai dalam diam saat berusia 18 tahun. Pada malam hari, Bai Ningbing datang menemuiku seperti biasa. Menjelang akhir tahun, dia sibuk dengan tur konsernya dan sering terbang ke sana kemari. Begitu sibuk hingga tidak punya waktu istirahat. Namun tetap meluangkan waktu untuk menemuiku. Sementara aku sudah sakit parah. Dan tidak bisa lagi meninggalkan rumah sakit pada hari tahun baru. Konser terakhir. Lokasinya berada di tempat yang familiar. Tanpa sadar aku menatapnya, dan dia tersenyum padaku. Itu adalah kota tempatmu kuliah. Saat pertama kali memutuskan kota ini. Awalnya aku hanya ingin melihat tempat di mana kamu pernah tinggal. Tapi sekarang aku sedikit enggan. Dia melihatku terlalu jauh. Ito Cheng benar-benar terlalu jauh. Begitu jauh hingga selama 4 tahun kuliah. Jumlah kedatanganku bisa dihitung dengan jari. Begitu jauh hingga dalam 6 tahun terakhir. Aku tidak pernah menguranginya sekalipun. Aku tahu apa yang ditakutkan Bai Ningbing. Tapi aku tetap berusaha keras untuk mengangkat sudut bibirku. Bai Ningbing. Mendekatlah sedikit. Bai Ningbing tidak mengerti. Tapi tetap patuh mendekat. Detik berikutnya dia sedikit mendongak. Aku menunduk dan mencium bibirnya dengan cepat. Aku melihat sekilas telinga Bai Ningbing memerah lagi. Dan aku tertawa dari lubuk hatiku. Aku akan menunggumu kembali. Konser terakhir pacar Bai Ningbing. Para penggemar masih sangat antusias. Perawat Xiao Su menolak tiket yang diberikan Bai Ningbing kepadanya. Dia tetap di rumah sakit. Dan menonton siaran langsung bersamaku. Sambil melihatnya, dia bergumam. Aku sudah lama ingin pergi berwisata ke utara. Tapi rumah sakit sialan itu tidak menyetujui cuti. Kali ini benar-benar rugi besar. Rugi besar, aku tersenyum. Tidak membongkarnya. Sebenarnya dia sama sekali tidak mengajukan cuti. Malam pukul 7. Konserku dimulai tepat waktu. Sebelum Bai Ningbing naik ke panggung. Seperti biasa, dia mengirimiku pesan. Bai Ningbing, tunggu aku. Aku melihat pesan ini. Tapi menggerakkan ujung jariku. Aku menyadari bahwa aku tidak punya kekuatan untuk membalasnya lagi. Konser berjalan dengan lancar. Sampai tiba di bagian encore. Di bawah panggung, para penggemar berteriak keras menyebut nama penggemar yang familiar itu. Intro yang familiar terdengar. Sebuah lagu hitung mundur pengakuan cinta untuk kalian semua. Berhenti sejenak. Bai Ningbing tiba-tiba menatap langsung ke kamera. Seolah ingin menembus layar dan kabel jaringan. Melihatku di seberang juga mempersembahkan untuk pria yang kucintai selama 10 tahun. Setelah malam ini, aku akan mengenal Bai Ningbing selama 10 tahun. Bai Ningbing di layar, orang yang kucintai, sedang menyanyikan lagu yang kucintai. Perawat Xiao Su di sampingku juga ikut bersenandung. Kelopak mata semakin berat. Gelombang kantuk menyerang dengan gila-gilaan. Detik berikutnya, aku menutup mata. Tapi sepertinya mendengar suara jangkrik yang familiar. Bel akhir pelajaran terakhir pagi hari berbunyi. Aku duduk di kursi. Berpura-pura membereskan tempat pensil. Tapi diam-diam melirik ke arah depan serong. Bai Ningbing yang mengenakan seragam sekolah biru putih sedang berbicara dengan teman mejanya. Waktu istirahat makan siang, semua orang berkelompok 3 atau 5 orang pergi ke kantin untuk makan. Aku sengaja menjadi yang terakhir. Awalnya aku ingin pura-pura tidak sengaja berjalan keluar kelas bersama Bai Ningbing. Sebentar lagi akan ada pembagian kelas. Tiba-tiba tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Tapi siapa sangka setelah semua orang di kelas pergi. Yi Tengbing juga belum pergi. Aku melihatnya bergerak lambat. Tidak tahu sedang melakukan apa. Tiba-tiba dia menoleh menatapku, Yi Tengcheng. Apakah kamu tidak pergi makan? Aku terkejut. Secara refleks aku menutupi wajahku dengan buku pelajaran. Berpura-pura sedang tidur. Setelah aku sadar,
Aku ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Itojo? Itojo? Sandiwara tidurmu ini benar-benar penuh celah. Aku malu dan tak bisa menunjukkan wajahku pada siapapun. Dalam hati aku berdoa pada Bai Ningbing. Jangan sampai membongkar kedokku. Kelas menjadi hening selama beberapa detik. Aku mendengar suara langkah kaki. Semakin dekat, gadis itu berjalan ke mejaku. Mengulurkan tangan dan mengambil buku yang menutupi wajahku. Dia bergumam pelan. Benar-benar tertidur. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Bersikeras untuk berpura-pura tidur. Kelas kembali sunyi untuk waktu yang lama. Setelah lama aku bertanya-tanya apakah Bai Ningbing menghilang begitu saja. Kenapa aku tidak mendengar suara langkah kakinya pergi? Kursi di sampingku ditarik dengan hati-hati oleh seseorang. Bai Ningbing duduk di kursi di sampingku. Sinar matahari masuk dari jendela. Agak menyilaukan. Namun karena Bai Ningbing duduk di sampingku, cahaya menyilaukan itu terhalang oleh tubuhnya. Aku tanpa sadar mengerutkan alisku. Kelas siang itu sangat sepi. Aku berbaring di meja. Hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Berdebar-debar. Awalnya aku hanya berpura-pura tidur. Tapi tanpa sadar aku benar-benar tertidur. Dalam keadaan linglung. Aku seolah mendengar suara Bai Ningbing. Dia mendekat ke telingaku. Berbisik pelan. Tidurlah. Semoga mimpi indah. Baru saja selesai membaca cerita sampingan Bai Ningbing. Awal musim panas di bulan Juni. Setelah lari pagi di jam istirahat panjang. Kantin sekolah penuh sesak dengan Bai Ningbing. Setelah bersusah payah masuk, lemari es dipenuhi dengan berbagai macam minuman. Dia melihat sekeliling. Menemukan jus favoritnya. Saat dia akan meraihnya. Di sudut mataku, tiba-tiba muncul suara yang familiar. Gerakan tangan Bai Ningbing langsung melambat. Dia berpura-pura berdiri di depan lemari es untuk memilih. Tapi tangannya tidak kunjung bergerak. Sampai sosok familiar itu berjalan ke sisinya. Dia memperhitungkan waktu dan sudut yang tepat. Seolah akhirnya memilih minuman yang diinginkannya. Dengan cepat meraih. Detik berikutnya hampir bersamaan. Dua tangan meraih sebotol soda anggur yang sama. Dan ini adalah botol soda anggur terakhir di lemari es. Bai Ningbing menyaksikan Ito Seiichi menarik tangannya dengan cepat seperti rusa kecil yang ketakutan. Ekspresinya tidak berubah. Tapi jantungnya berdebar kencang. Astaga, imutnya. Tentu saja Ito Seiichi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Astaga. Sama sekali tidak akan menyangka kalau dia sengaja. Dia melihat satu-satunya botol soda anggur itu. Hanya ragu-ragu sejenak. Dan dengan tegas memberikannya kepada Bai Ningbing. Kamu minum saja. Aku akan ambil yang lain. Lalu dia mengambilnya begitu saja. Jus jeruk yang awalnya ingin diambil Bai Ningbing. Astaga, Bai Ningbing mengambil botol soda anggur yang diberikan Ito Seiichi kepadanya. Dan melihat Ito Seiichi membayar. Lalu membuka jus jeruk kesukaannya dan meminumnya. Bukankah ini bisa dibilang takdir? Bai Ningbing berpikir, kebetulan sekali. Pada akhirnya mereka mendapatkan minuman kesukaan satu sama lain. Bai Ningbing, bukan maksudku, ini sudah yang keberapa kali. Kamu masih saja mengirim tiket konser padanya. Di ruang istirahat, manajer Benjie tampak tak berdaya. Menurutku, dia sama sekali tidak tertarik padamu. Tahukah kamu kalau tiket baris depanmu ini sudah dijual berapa di internet? Mahal sekali. Aku tahu. Bai Ningbing mengangguk acuh tak acuh. Menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Tapi dia tetap ingin mengirimnya. Siapa tahu, siapa tahu? Lama kemudian, Bai Ningbing akhirnya mendengar alasan mengapa Ito Seiichi tidak datang ke konser sebelumnya dari mulutnya sendiri. Dia bilang dia tidak tahu. Ternyata dia tidak tahu Bai Ningbing. Hanya butuh 1 detik untuk menghibur dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ternyata selama ini banyak konser. Dia bukannya tidak ingin datang. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Hehe.
Yao Jie berkata. Dia sudah tua. Dan ingin hidup beberapa tahun lagi. Namun, mesin penghasil uang tertentu tampaknya tidak mendengarnya. Bahkan selama setengah bulan berikutnya. Bai Ningbing terus mengoceh tentang kalimat ini di telinganya. Bukan? Kenapa dia menyukai artis dengan otak cinta seperti itu? Ini benar-benar kutukan. Bai Ningbing jatuh cinta. Orang itu adalah pria yang telah lama dia sukai secara diam-diam. Dia sangat menyukai Ito Cheng. Dia menyukainya sejak SMA. Dan dia masih sangat menyukainya sekarang. Dia mencurahkan seluruh masa mahasiswanya tanpa ragu-ragu ke dalam hubungan ini. Dia menantikan setiap lari pagi. Karena dia bisa melihat pria yang dia sukai secara diam-diam. Sekarang dia menantikan setiap pergi ke rumah sakit. Karena dia bisa melihat kekasihnya. Pada hari konser tahun baru. Seperti biasa, dia mengirim pesan kepada Ito Cheng sebelum naik ke atas panggung. Tetapi setelah beberapa menit, dia tidak menerima balasan seperti biasanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dalam beberapa menit singkat itu. Hanya tahu bahwa di konser terakhir, Bai Ningbing bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ketika tiba giliran lagu Encore, dia melihat ke kamera dan mengucapkan kalimat itu. Kupersembahkan untuk pria yang kucintai selama 10 tahun. Ito Cheng. Ito Cheng. Apakah kamu masih mendengarkan? Aku menyukaimu. Akhir dari cerita.